Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1681. Selamat mendengarkan. Setelah mereka mendengar teriakan ketakutan Cornelius, semua orang di pesawat luar angkasa itu mengambil tindakan segera. Mereka mengaktifkan semua sistem pertahanan, dan pada saat yang sama, mereka menghindar dengan kekuatan penuh. Semua orang ingin keluar dari sana secepat mungkin. Rupanya, mereka sangat trauma dan terkejut dengan meninggalnya kedua Sovereign Ranker pemula. Lawan bisa membunuh Sovereign Ranker dalam hitungan detik, apalagi orang-orang ini. Biarpun mereka semua bergegas maju, itu seperti memukul batu dengan telur. Mereka semua akan mati. Ketika David mendengar perkataan Alba, dia tahu itu Cornelius berbohong padanya. Karena itu, dia langsung bertindak tanpa ragu-ragu. Dia mendekati pesawat luar angkasa keluarga Lightfoot dan mengayunkan pedangnya, terlihat kilatan lampu merah. Di bawah lampu merah ini, sistem pertahanan pesawat luar angkasa dibelah seketika seperti balok tahu, dan bahkan tubuh pesawat luar angkasa pun langsung ditembus oleh lampu merah dan menghilang ke dalam kehampaan. Meski begitu, pesawat luar angkasa tidak terlalu terguncang. Orang bisa melihat betapa tajam dan langkanya lampu merah ini. Ayunan pedangnya saja bisa menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Memang benar pedang pemecah kejahatanlah yang bisa memotong segalanya di dunia. Mengikuti celah yang ditinggalkan oleh lampu merah, David melangkah ke dalam pesawat luar angkasa dan datang di belakang Cornelius. Semua orang tidak berani bergerak di ruang kendali pesawat ruang angkasa keluarga Lightfoot. Mereka melebarkan mata ketakutan dan menatap pria yang tiba-tiba muncul. Cornelius merasakan ada yang tidak beres, jadi dia berbalik perlahan. Wajah yang sangat muda muncul di depannya. Bukankah itu orang yang membunuh Sovereign Ranker pemula dalam hitungan detik? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Saat dia melihat wajah yang dipenuhi dengan niat membunuh, hati Cornelius sedang berpacu, dan bahkan tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Dia telah hidup begitu lama dan ini adalah pertama kalinya dia hidup seperti dekat dengan kematian. Siapa kamu? Apa yang kamu coba lakukan? Cornelius bertanya, mencoba menekan teror di hatinya. Namun, suaranya yang gemetar mengkhianatinya. Aku ingin kamu mati. Selama kamu mati, semua yang terjadi di sini akan terkubur di dalam tanah. Tidak ada yang tahu kebenarannya, jawab David dengan tenang. Temanku, tolong ampuni aku. Jika kamu melepaskanku, aku bisa menjanjikan apapun keinginanmu. Uang, wanita, status, apapun yang Anda inginkan dapat saya berikan kepada Anda. Maaf, aku tidak mempercayaimu. Jadi, aku hanya bisa membunuhmu. Anda harus menyalahkan diri sendiri karena mengalami nasib seperti itu. Perkataan David menjadi pukulan terakhir yang mematahkan semangat Cornelius. Cornelius berlutut di depan David. Dia mengalami gangguan emosi total. Dia masih muda, dan dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Dia tidak ingin mati di sini. Tuanku, tolong jangan bunuh aku. Aku mohon padamu, tolong jangan bunuh aku. Silakan, jika Anda membiarkan aku pergi, aku, Cornelius Lightfoot, akan menjadi budakmu. Aku hanya akan mendengarkanmu. Jika kamu ingin aku pergi ke timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat. Cornelius berlutut di depan David dan memohon dengan air mata berlinang. Pada saat ini, dia tidak memiliki kesan sebagai pewaris kedua keluarga Lightfoot. Dia sedang menghadapi krisis kematian, jadi tidak peduli seberapa tinggi statusnya, dia tidak akan ada bedanya dengan orang biasa. David tidak bersimpati dengan permintaan Cornelius. Dia menyambut kata-kata Cornelius dengan pedang merah pemecah kejahatan miliknya. Saat lampu merah menyala, Cornelius melihat pemandangan di depannya berubah terus-menerus seolah-olah dia sedang melayang di udara. Dia tidak tahu bahwa dia telah dipenggal. Namun, karena dia adalah seorang immortal ranker pemula di alam abadi, dia tidak mati meskipun dia dipenggal. Jika dia ingin pulih, dia membutuhkan banyak energi. Tentu saja, ini terjadi dalam keadaan normal. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1682. Pedang pemecah kejahatan David telah memasuki tubuh Cornelius saat terisi dengan energi tak terbatas, membunuh semua sel di dalamnya. Dia ingin sembuh, tapi dia tidak punya kesempatan lagi. Tubuh Cornelius menghilang di depan mata keluarga Lightfoot. Tuan Cornelius sudah mati. Salah satu dari mereka bergumam pada dirinya sendiri seperti mereka kehilangan jiwa mereka. Cornelius adalah pewaris kedua dari keluarga Lightfoot. Pada saat yang sama, dia juga majikan mereka.
Bahkan jika mereka bisa kembali hidup-hidup, keluarga Lightfoot tidak akan pernah membiarkan mereka sejak majikan mereka meninggal. Setelah beberapa saat, David meninggalkan pesawat luar angkasa keluarga Lightfoot. Tidak lama setelah dia pergi, boom, pesawat luar angkasa berubah menjadi abu dalam ledakan besar. Saat ini Cornelius dan keluarga Lightfoot yang dibawanya semuanya meninggal. Semua orang di kapal dagang keluarga Fellows tidak bisa berkata-kata melihat pesawat luar angkasa yang berubah menjadi abu di kejauhan. Mereka dapat memperkirakan bahwa benua suci tengah yang damai dan lama akan mengalami kekacauan. Cornelius adalah pewaris kedua keluarga Lightfoot, dan dia memiliki status tinggi di antara generasi muda keluarganya, yang berada di urutan kedua setelah pewaris pertama, Archimedes. Pada saat yang sama, keluarga Lightfoot menguasai Splendor, salah satu dari 5 besar perusahaan perdagangan. Di belakang mereka adalah keluarga Ginger, salah satu dari 6 kekuatan teratas di Star Kingdom yang memiliki para suci-suci. Keluarga Lightfoot berkembang pesat sekarang, dan mereka tidak sebanding dengan keluarga Fellows, keluarga yang perlahan-lahan mengalami kemunduran. Keluarga Lightfoot pasti akan memprioritaskan kematian Cornelius. Pada saat yang sama, mereka juga akan marah. Suatu ketika sebuah keluarga dengan kekayaan, kekuasaan, dan otoritas menjadi gila, seluruh pusat benua suci mungkin gemetar di bawah kaki mereka. Namun, dibandingkan dengan keluarga Lightfoot, semua orang lebih penasaran identitas pemuda yang sedang berjalan ke arah mereka. David tampak terlalu muda, dia tidak pernah berubah sejak mendapatkan sistemnya. Ketika keterampilannya meningkat, temperamen David satu-satunya hal yang berubah. Dia masih sangat muda namun dia sangat kuat. Dia bahkan bisa membunuh 2 Sovereign Ranker dari keluarga Lightfoot dalam hitungan detik. Seberapa kuat dia, jika David mengatakan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat dan dia sampai pada tempatnya sendirian, siapa yang akan percaya padanya? Tidak seorang pun, bahkan jika seseorang berbakat, dia hanya bisa melampaui rekan-rekannya jika dia memiliki kekuatan di belakangnya yang memberinya sumber daya berkelanjutan. Bagaimanapun, mereka belum pernah mendengar ada anak muda berbakat di kerajaan bintang yang berasal dari keluarga miskin. Bukan berarti orang yang berkuasa tidak datang dari keluarga miskin, tapi manusia dari keluarga yang kuat mungkin tidak akan pernah melebihi rekan-rekan mereka. Jika mereka menginginkan kuat, mereka membutuhkan lebih banyak waktu dan untuk mengatasi kesulitan yang lebih besar. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kemampuan yang ditunjukkan David saat ini tidaklah benar kalah dengan para jenius top di Star Kingdom. Selain Alba, semua orang bertanya-tanya apakah David yang langsung keturunan dari 6 kekuatan teratas Star Kingdom. Jika tidak, bagaimana dia menjelaskan penampilannya hari ini? Dia membunuh 2 Sovereign Ranker dari keluarga Lightfoot dalam hitungan detik. Bukan semua orang bisa melakukan itu. Apalagi sekarang David masih sangat muda. Saat semua orang bertanya-tanya siapa David, Alba berkata, kamu harusnya tahu seberapa besar pengaruhnya dan seberapa serius akibatnya jika bocor apa yang terjadi hari ini. Saya juga akan dalam bahaya, apalagi kalian semua. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan, kan? Saya tidak perlu memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan, bukan? Jangan khawatir, Nona. Kami tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun bahkan jika kami mati. Ya, jangan khawatir, Nona. Ini juga akan berdampak pada keluarga kita. Ditambah lagi, dia telah menyelamatkan kita semua jadi kita tidak akan mengatakan apapun bahkan jika kita mati. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1683. Itu bagus, kata Alba sambil menatap lurus ke depan. Dia memperhatikan David berjalan kembali perlahan. Ujung timur pusat benua suci adalah salah satu dari 5 benua super besar perdagangan. 5 zona perdagangan super besar di timur, selatan, barat, utara, dan tengah masing-masing dikendalikan oleh salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas. Splendor, yang dimiliki oleh keluarga Lightfoot, menguasai East End, sementara harta karun keluarga Fellows menguasai West End. Ada area yang sangat luas di ujung timur pusat benua suci. Ada gunung-gunung yang menjulang tinggi dan punggung bukit terjal, pepohonan rimbun, dan binatang buas. Itu adalah lingkungan ekologi paling primitif, dan keanehan yang tak terhitung jumlahnya, bangunan berdiri di tengah area ini. Disinilah kediaman utama keluarga Lightfoot berada, tak lama setelah kematian Cornelius. Ding ding ding, 9 lonceng keras berturut-turut memecah kedamaian.
Suara-suara mulai terdengar di kompleks bangunan yang awalnya sangat sepi. Apa yang telah terjadi? Keluarga itu membunyikan bel 9 kali berturut-turut. Ini belum terjadi selama bertahun-tahun. Siapa tahu? Ayo cepat. Karena bel berbunyi 9 kali, sesuatu hal penting pasti terjadi pada keluarga, dan kita akan tahu apa yang terjadi nanti sampai ke aula utama nanti. Ayo pergi. Mereka membunyikan bel 9 kali berturut-turut. Ini adalah hal yang paling mendesak mengadakan perintah untuk keluarga. Siapapun yang mendengarnya harus bergegas ke aula sesegera mungkin, apapun yang mereka lakukan. Banyak orang mulai berhamburan keluar dari gedung-gedung yang sunyi dan kuno, dan mereka semua bergegas menuju aula utama. Seorang pria berusia 30-an sedang duduk bersila di lantai paling atas di dalam menara, kediaman utama keluarga Lightfoot. 9 lonceng juga membangunkannya. Pria itu membuka matanya, menunjukkan sedikit keraguan. Mengapa keluarga mengeluarkan perintah untuk mengadakan pertemuan sekarang? Mereka bahkan memanggil dengan lonceng 9 kali. Apa yang telah terjadi? Pria itu bertanya-tanya sejenak, tapi dia tidak menemukan jawabannya. Namun, dia tidak bangun dan bergegas ke aula seperti anggota lain keluarga Lightfoot. Sebaliknya, dia terus memejamkan mata. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari luar pintu. "Tuan, keluarga telah mengeluarkan perintah pertemuan dengan standar tertinggi. Sesuatu yang mendesak pasti telah terjadi. Apakah kamu ingin pergi dan melihat? Saya berada pada saat kritis sekarang, jadi saya tidak akan pergi. Anda harus pergi dan melihat apa telah terjadi. Setelah itu, kembalilah dan beritahu saya," jawab pria itu dengan mata tertutup. Tetapi, tidak ada tapi. Jika ada tetua di keluarga yang bertanya, katakan saja saya sedang berada di saat kritis terobosan dan saya tidak bisa pergi. Saya yakin mereka akan mengerti. "Ya Tuan." Orang-orang di luar pintu pergi. Lantai atas menara kembali sunyi. Pria ini adalah Archimedes Lightfoot, pewaris pertama keluarga Lightfoot. Pada saat yang sama, dia juga menjadi yang teratas di antara generasi muda kerajaan bintang. Meskipun dia tidak sebaik para jenius top, dia sudah dianggap luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kepala keluarga Lightfoot berikutnya akan hampir pasti dialah dia. Cornelius terlalu sombong di luar sana, tetapi di depan Archimedes, dia masih bersikap hormat. Cornelius selalu ingin melampaui Archimedes. Sayangnya, sekeras apapun dia berusaha, dia tetap gagal. Seiring waktu, kesenjangan antara keduanya semakin jauh. Hal ini memberikan pukulan telak terhadap kepercayaan diri Cornelius. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1684. Bahkan setelah sekian lama, Cornelius masih enggan menyerah pada posisi kepala keluarga. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri dan memulai dari tempat lain dalam pencariannya, untuk bersaing memperebutkan posisi kepala. Beginilah cara dia memutuskan untuk menjilat putra dari keluarga Ginger, dan berencana untuk menyerang Alba. Tentu saja, Cornelius juga membayarnya dengan nyawanya. Archimedes terus berlatih dengan mata tertutup. Setelah beberapa waktu, tok-tok-tok, ketukan di pintu membangunkannya. "Siapa ini?" Archimedes bertanya dengan agak tidak puas. Dia benci jika orang lain mengganggunya saat dia sedang berlatih. "Tuan, ini aku." Suara seorang lelaki tua terdengar dari luar pintu. "Masuk," kata Cornelius. Pintu terbuka dan seorang lelaki tua berambut abu-abu masuk dari luar. Identitas lelaki tua ini tidaklah sederhana. Namanya Bernard Lightfoot. Dia adalah anggota yang relatif jauh dari keluarga Lightfoot, dan dia juga pelindung yang dikirim ke Archimedes oleh keluarga. Dia sangat kuat dan merupakan sovereign ranker dari alam abadi. Sebagai pewaris pertama keluarga Lightfoot, keselamatan Archimedes sangat penting, dan itu jauh lebih penting daripada Cornelius. Jika Cornelius mati, keluarga Lightfoot akan marah. Namun, jika Archimedes meninggal, keluarga Lightfoot tidak akan marah, mereka akan menjungkir balikkan seluruh dunia. Bahkan beberapa Grandmaster Saint Realm akan terkejut. Sangat jauh adalah jarak antara ahli waris pertama dan ahli waris kedua. Tampaknya mereka hanya berjarak satu posisi. Namun perlakuan yang mereka terima sangat berbeda. Misalnya, Archimedes mempunyai pelindung, tetapi Cornelius tidak. Jika Archimedes adalah orang yang menyerang Alba dan bukan Cornelius, David, seorang mid-sovereign ranker, mungkin akan menderita kerugian. Tentu saja, kekuatan pikiran David dan pedang pemecah kejahatan hanya dapat membantu. Jadi, dia tidak akan takut. Namun,
akan sulit jika dia ingin membunuh dan membungkam orang tua itu. Setelah Bernard masuk, Archimedes bangkit untuk menyambutnya. Archimedes tidak mau berlaga di depan orang tua yang sudah bersamanya selama bertahun-tahun dan melakukan segala yang dia bisa untuk menjamin keselamatannya. Paman Bernard, kamu di sini. Tolong, Tuan, kata Archimedes dengan sopan. Tuan Archie, saya sudah tahu mengapa keluarga mengeluarkan perintah untuk mengadakan pertemuan, kata pria itu setelah dia duduk. Oh, ada apa? Beritahu saya. Archimedes bertanya dengan rasa ingin tahu. Cornelius sudah mati. Cornelius sudah mati. Bagaimana? Archimedes bertanya dengan cemberut. Archimedes akrab dengan pewaris kedua dalam keluarga. Dia berbakat, tetapi masih kalah dengan Archimedes. Saat itu, Cornelius memutuskan untuk berlatih agar dia bisa bertarung demi gelar kedudukan kepala keluarga bersama Archimedes. Setelah dia dikalahkan tanpa ampun, Cornelius terdiam beberapa saat. Baru-baru ini, dikatakan bahwa dia kembali aktif dan semakin aktif sangat dekat dengan keluarga Ginger. Bagaimana dia bisa mati mendadak? Selama ini Archimedes tidak pernah peduli dengan Cornelius. Belum pasti bagaimana dia meninggal, tapi plakat hidupnya rusak belum lama ini. Begitu pula keluarga mengeluarkan perintah pertemuan. Kepala dan semua senior marah. Mereka memerintahkan kita untuk menemukan alasan dia meninggal dan pembunuhnya. Kemudian, mereka akan melakukannya, menekan si pembunuh dengan segala yang mereka miliki dan memusnahkan si pembunuh serta seluruh garis keturunan untuk melindungi martabat keluarga Lightfoot, kata Bernard. Setelah ini, dia memberitahu Archimedes apa yang baru saja terjadi di aula utama. Setelah Archimedes mendengarnya, dia merenung sejenak dan berkata, Cornelius pada akhirnya masih menjadi pewaris kedua dalam keluarga. Kematiannya akan segera menyebar, melintasi pusat benua suci, jadi ini memang akan menimbulkan pukulan besar bagi prestise keluarga. Wajar jika para senior marah. Benar, di mana pelindung Cornelius, mereka semua mati, termasuk dua sovereign ranker pemula. Semuanya dikalahkan dan tidak ada satupun yang selamat, jawab Bernard. Karena si pembunuh bisa membunuh dua sovereign ranker pemula, dia tidak lemah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1685. Aku ingin tahu siapa orang itu. Jika mereka tidak sengaja membunuh Cornelius karena mereka tidak mengetahuinya, siapa dia, itu masih bisa dimengerti. Jika mereka tahu Cornelius, keturunan langsung keluarga Lightfoot dan mereka masih membunuhnya, maka ini akan terjadi menarik, Archimedes terkekeh dan berkata. Namun, senyumannya tampak seram. Setelah David berurusan dengan semua anggota keluarga Lightfoot, dia kembali ke kapal dagang keluarga Fellows. Semua orang menyambutnya dengan kagum. Dimanapun seseorang berada, yang kuat akan selalu dihormati. Selain itu, David tidak hanya kuat, tetapi dia juga sangat sakti. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan di belakangnya. Para pelayan Alba memandang David dengan mata berbintang. Sayangnya Nona Alba sudah memiliki tunangan, dan identitas tunangan mempunyai kekuatan sama menakutkannya. Kalau tidak, pria ini dan Nona Alba akan menjadi pasangan sempurna. Nona Fellows, saya sudah mengurus keluarga Lightfoot. Kapan kita akan pergi ke sana? David bertanya setelah masuk. Tuan David, saya perlu berbicara dengan Anda. Semuanya, kembali ke posisi masing-masing, periksa kapal dagang, lalu mari kita melanjutkan perjalanan ke rute semula. Ya, Nona. Alba berbalik untuk pergi. David mengikuti di belakangnya, tetapi dia tidak menyadari bahwa Alba telah mengubah sikap dan cara dia memanggilnya. Dia berubah dari memanggilnya David menjadi Master David. Tentu saja penampilannya hari ini membuat Alba merasa tidak pantas memanggil David langsung dengan namanya. David menaklukkan Alba dengan kekuatannya. Keduanya berjalan ke pintu kamar dan Alba mendorong pintu hingga terbuka sebelum berjalan masuk. Ini seharusnya kamar Alba. David berdiri di depan pintu dan ragu-ragu sejenak sebelum dia masuk dengan berani. Barang-barang di ruangan itu relatif sederhana. Namun, itu sangat rapi dan dipenuhi aroma yang memabukkan. Sekilas orang bisa tahu kalau itu adalah kamar wanita. Namun, itu tidak terlihat seperti kamar milik Nona Alba dari Treasure, harta karun. Dia dilahirkan dalam keluarga kaya, jadi bukankah kamarnya harus mewah? Silakan duduk. Alba memberi isyarat kepada David untuk duduk. Kemudian, dia dengan terampil membuat sepoci teh dan menuangkannya cangkir untuk David. David juga tidak malu. Setelah duduk, dia mengambil cangkir teh dan meminum tehnya.
David tidak tahu banyak tentang teh. Sebelumnya, teh adalah sesuatu yang bisa menghilangkan dahaganya. Namun, ketika dia tiba di alam abadi, dia bahkan tidak perlu melakukan pendinginan rasa hausnya. Alba duduk di hadapan David dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat bagaimana David minum teh. Daun tehnya memiliki kualitas terbaik, sehingga harganya sangat mahal. Orang biasa tidak akan mampu membeli sehelai daun pun setelah bekerja keras seumur hidup. Bagaimana David bisa meminum teh seperti ini? Sayang sekali. Namun, Alba tidak berkata apa-apa. Dia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya, yang jauh lebih elegan dibandingkan dengan tegukan David. Keduanya terdiam beberapa saat. Alba tidak pernah mengalihkan pandangannya dari David. Seolah-olah dia ingin melihat menembus dirinya. David tidak tahan lagi. Jadi dia menanyakan pertanyaan yang dia khawatirkan. Nona Velowes, Anda meminta saya untuk membunuh Cornelius hari ini. Namun, saya tidak suka masalah. Apakah orang yang Anda bawa dapat diandalkan? Mereka tidak akan membocorkan apa yang terjadi hari ini, kan? Dia telah membunuh semua anggota keluarga Lightfoot. Namun, masih banyak orang di pihak keluarga Velowes. David bukanlah seorang pembunuh berdarah dingin, jadi wajar saja jika dia tidak akan membunuh mereka. Pasti akan ada risiko tersembunyi jika orang-orang ini tetap hidup. Jangan khawatir, Tuan David. Anda dapat mempercayai orang-orang yang saya bawa kali ini. Ditambah lagi, meskipun Andalah yang mengambil tindakan, kami semua bertanggung jawab. Jika kata keluar, keluarga Lightfoot tidak akan berani melakukan apapun padamu jika mereka mengetahui tentang identitasmu, tapi kita semua akan mati. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1686. Mereka bukan idiot, jadi mereka tidak akan beritahukan siapapun, kata Alba. Itu bagus, tapi rencana kami harus dipercepat. Saya harap Anda dapat membantu saya lebih banyak lagi dengan perusahaan dagang dan gunakan kontak Treasure Trove untuk membantu saya menyelesaikannya sesegera mungkin sehingga saya memiliki modal untuk bersaing dengan keluarga Lightfoot. Jika Anda tidak sengaja terekspos pada saat itu, saya dapat melindungi Anda jika keluarga Lightfoot datang untuk menimbulkan masalah bagimu. Tuan David, saya sebenarnya penasaran, mengapa Anda begitu bersemangat untuk memulai perdagangan baru, perusahaan dan menjadi besar? Guru saya memberikan tugas ini kepada saya ketika saya keluar. Pada saat yang sama, ini adalah juga ujian darinya. Saya tidak tahu alasan spesifiknya. Saya hanya tahu itu sejak aku masih muda. Aku harus melakukan apa yang orang tua itu katakan, apapun yang terjadi. Kalau tidak, aku akan dihukum, dan aku hanya bisa meminta sesuatu darinya setelah aku menyelesaikan tugasnya, jelas David. Sekarang, dia menyalahkan semua hal yang tidak masuk akal pada tuannya yang tidak ada. Jadi begitu, lalu aku akan memberitahu Elmer nanti dan memintanya untuk melakukan persiapan terlebih dahulu. Setelah kita berpartisipasi dalam pelelangan, kita akan memusatkan seluruh perhatian kami padanya. Jangan khawatir, Tuan David, selama kita punya dana, saya Alba Velowes yakin bahwa saya dapat membangun perusahaan dagang dalam waktu singkat. Alba masih belum begitu mengerti maksud majikan David melakukan hal tersebut, tapi dia tidak meragukannya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang suci-suci. Itu normal bagi mereka untuk mengadakan beberapa tes aneh untuk murid-murid mereka. Cornelius sudah mati, makanya, kini dia tidak punya pilihan lain selain mengandalkan David. Kalau tidak, jika kabar tentang apa yang terjadi hari ini tersiar dan keluarga Lightfoot memutuskan untuk mengejarnya, keluarga Velowes pasti akan meninggalkan Alba. Keluarga Velowes sedang berjuang, jadi mereka tidak akan membiarkan keluarga itu terjerumus ke dalam keadaan yang lebih buruk untuk melindunginya. Selain itu, Alba tidak dihargai oleh keluarga sejak awal. Meski begitu, apa yang akhirnya terjadi padanya masih bergantung pada tunangannya. Mungkin dia bisa lolos dari ini. Namun, Alba tak ingin nyawanya berada di tangan pria itu. Sebelum saya berangkat, tuan saya memberi saya banyak uang, jadi dana tersebut tidak masalah. Alba, beritahu saya berapa banyak yang Anda butuhkan. Namun, aku hanya bisa bersembunyi di dalam gelap, jadi aku membutuhkanmu untuk melakukan segalanya di permukaan untukku, kata David dengan percaya diri. Dia tidak punya apa-apa selain uang. Semakin banyak yang dihabiskan Alba, dia akan semakin bahagia. Tentu, jawab Alba. Nona Velowes, maafkan saya karena bertanya. Anda harus memulai jalur baru jika kamu lakukan ini benar? Apakah keluargamu tidak keberatan? Jangan khawatir tentang ini. Saya masih nyonya muda ketiga di keluarga.
Bahkan walaupun mereka tidak menghargaiku, aku tetap mempunyai status. Keluarga mengizinkannya secara langsung untuk melakukan urusan mereka sendiri di luar. Mereka tidak akan bertanya selama tidak mengancam kepentingan keluarga. Itu bagus. Saya harap kita memiliki kerjasama yang menyenangkan, Nona Veloes, David berkata sambil tersenyum. Lalu, dia berdiri dan mengulurkan tangannya. Selama Alba bekerja lebih keras dan menghabiskan lebih banyak uang untuk mendapatkannya lebih banyak poin mewah untuk meningkatkan kekuatannya, tidak masalah jika dia membunuh Cornelius. Jika keluarga Lightfoot berani membalas dendam, David tidak akan keberatan memusnahkan mereka semua. Namun menurut Cornelius, keluarga Lightfoot memiliki 2 Trusein dan 3 Grandmaster Prasein. Mustahil memusnahkan keluarga Lightfoot jika David tidak suci-suci. Alba berdiri dan mengulurkan tangan untuk menjabat tangan David. David merasa tangan Alba sedikit dingin, namun terasa nyaman dan lembut. Tangannya halus dan nyaman, seolah-olah dia sedang menyentuh sutra berkualitas tinggi. Saat ini, dia penasaran dengan Alba. Dia memiliki tubuh yang bagus, dan kulitnya juga bagus, jadi dia harus berpenampilan bagus sangat indah. Saat ini, wajah Alba di balik kerudung memerah. Ini adalah pertama kalinya dia tinggal sekamar dengan pria seusianya, dan ini juga pertama kalinya dia menyentuh pria seusianya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1687. Perempuan keturunan langsung dari keluarga besar menghargai reputasi dan integritasnya sangat banyak. Bahkan tunangannya tidak pernah menyentuhnya seperti ini. Tuan David, mulai hari ini dan seterusnya, kita dapat dianggap satu kapal yang sama. Kita akan bangkit dan jatuh bersama, jadi tolong jaga aku baik-baik di masa depan. Tentu saja, selama Nona Veloes dapat membantu saya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuanku, maka aku baik-baik saja dengan yang lainnya. Saat keduanya berbicara, kapal dagang mulai lagi dan dengan cepat menuju ke tujuan perjalanan ini, zona perdagangan super besar di ujung barat pusat benua suci. Sementara itu, di ujung timur pusat benua suci, Lightfoot keluarga juga mulai bertindak. Pewaris kedua meninggal mendadak. Ini bukanlah masalah kecil. Keluarga Lightfoot mengendalikan Splendor, salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas. Mereka adalah keluarga dengan prestise dan dapat dihormati bahkan secara keseluruhan Star Kingdom, apalagi di pusat benua suci. Dibandingkan dengan kehilangan ahli waris kedua, mereka menghargai prestise dan reputasi kehormatan keluarga. Mereka, terus terang, keturunan langsung seperti Cornelius akan muncul lagi di waktu yang sangat singkat. Namun, jika mereka tidak menemukan pembunuhnya dan memusnahkan seluruh garis keturunan, kerusakan pada reputasi keluarga Lightfoot mungkin tidak dapat diperbaiki. Sangat mudah. Banyak orang yang bergosip tentang ketidakmampuan keluarga Lightfoot secara pribadi. Pewaris kedua telah meninggal, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan pembunuhnya. Kemudian, keluarga Lightfoot akan menjadi bahan tertawaan di Star Kingdom. Seluruh ujung timur benua suci tengah akan berada dalam kekacauan. Jika pembunuh Cornelius tidak ditemukan, maka akan segera menyebar ke 4 orang lainnya ujung pusat benua suci. Namun, gejolak ini tidak akan terlalu berdampak pada masyarakat yang hidup di bawah. Jika si pembunuh bisa membunuh 2 sovereign ranker pemula di sebelah Cornelius, mereka pasti sangat kuat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Oleh karena itu, keluarga Lightfoot mulai menghilangkan targetnya mulai dari tempat yang sering dikunjungi Cornelius semasa dia masih hidup. Target mereka adalah ranker berdaulat menengah ke atas. Namun, untuk memastikan tidak ada yang tahu tentang rencananya sehingga dia bisa menyelesaikan tanpa ada yang menyadarinya, Cornelius menghabiskan banyak usaha untuk menutupi semua jejaknya. Pada akhirnya, dia tanpa sadar membantu musuh. Dia tidak hanya meninggal, tetapi dia juga menimbulkan banyak masalah bagi keluarganya. Mereka bahkan tidak dapat menemukan pembunuhnya untuk membalaskan dendamnya. Cornelius tidak tahu dia akan mati. Sekarang, keluarga Lightfoot mencari di seluruh East End dan tidak menemukan satupun petunjuk. Oleh karena itu, mereka hanya dapat melanjutkan ke 4 ujung lainnya. Kematian Cornelius juga menyebar ke beberapa kekuatan besar. Semua orang tahu pewaris kedua dari keluarga Lightfoot meninggal, begitu pula keluarganya sangat marah. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menutup satu mata terhadap Lightfoot. Pencarian ekstensif keluarga. Jika ada yang berani memprovokasi keluarga Lightfoot sekarang, keluarga Lightfoot akan menganggap mereka bersalah. Jika keluarga Lightfoot memutuskan untuk mengejarnya,
maka itu akan merepotkan. Saat ini, pewaris pertama keluarga, Archimedes, mengambil tindakan. Dia tidak peduli dengan kematian Cornelius. Namun, dia harus memikirkan gengsi keluarga. Ini juga merupakan tantangan yang diberikan oleh para senior di keluarganya. Pada saat yang sama, mereka ingin melatihnya. Jika Archimedes bisa menemukan pembunuh Cornelius dan melindungi gengsi keluarga, dia akan berada di puncak kekuasaannya. Sejak saat itu, dia akan mengambil alih keluarga dan menjadi kepala keluarga dengan lancar. Sekalipun dia gagal, itu akan menjadi pelatihan yang bagus untuknya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1688. Itulah sebabnya Archimedes sangat mementingkan operasi ini. Area yang menjadi tanggung jawabnya adalah West End yang dikendalikan oleh keluarga Fellowes. Banyak kekuatan besar mengetahui situasi keluarga Fellowes saat ini. Archimedes bertanggung jawab atas West End, yang jumlahnya relatif lebih sedikit sulit. Yang bertanggung jawab atas ujung selatan, ujung utara, dan tengah semuanya para tetua keluarga Lightfoot, dan mereka setidaknya adalah sovereign ranker yang terlambat. Ini juga merupakan niat para tetua keluarga. Semua orang tahu bahwa keluarga tersebut mengambil kesempatan ini untuk mengasah kemampuan Archimedes. Skill kepemimpinan. Jika dia ingin menjadi kepala yang berkualitas, hanya mengetahui cara berlatih saja tidak cukup. Gambaran besarnya juga sangat penting. Hanya dengan cara inilah dia bisa memimpin keluarga menuju kejayaan. Saat Archimedes memimpin armada keluarga Lightfoot berangkat dari ujung timur, memasuki lubang cacing, dan menuju ujung barat, kapal dagang tempat David dan Alba berada sudah mendekati perdagangan super besar. Zona ujung barat. 5 zona perdagangan super besar di pusat benua suci semuanya dihubungkan oleh lubang cacing, membuatnya sangat nyaman untuk bepergian. Archimedes melakukan perjalanan dari lubang cacing dan segera mencapai West End. Sebagai salah satu dari 5 zona perdagangan super besar di pusat benua suci, lalu lintas kargo di sini menempati hampir setengah dari seluruh West End, pusat benua suci. Tentu saja area yang ditempati juga cukup menakutkan, dan dianggap sebagai lokasi terbaik di West End. Semakin dekat, semakin banyak kapal dagang yang terlihat, hampir semuanya adalah kapal dagang besar berbobot 10.000 ton. Jika kapal dagang lain ingin memasuki tempat ini, mereka harus mendaftar di dermaga. Namun, David dan Alba berada di kapal dagang keluarga Fellowes, jadi mereka dapat melewati proses ini dan langsung masuk. Setelah memasuki zona perdagangan super besar, kapal dagang langsung menuju markas besar Treasure Trove. Lelang akan segera diadakan di sana. Setelah beberapa saat, kapal dagang segera turun. Pada akhirnya, berhenti di sebuah lahan kosong. Ini adalah tempat parkir eksklusif di markas Treasure Trove. Ada kapal dagang padat yang memadati tempat tersebut. Beberapa dari mereka pergi sementara beberapa lagi turun. Alba datang ke kamar David dan mengetuk pintu. Tok tok tok. David membuka matanya setelah mendengar ketukan itu. Kemudian, dia bangun dari meditasinya. Siapa ini? Tanya David. Tuan David, kita sudah berada di markas Treasure Trove. Silakan turun ikutlah denganku, kata Alba. Tunggu sebentar, Nona Fellowes, saya akan segera keluar. David bangkit dan menaruh sarung pedangnya di punggungnya. Lalu, dia membuka pintu dengan toples anggur kecil. Nona Fellowes, maaf sudah menunggu lama. Alba melihat toples anggur di tangan David dan berkata, saya melihat Anda suka minum, Tuan David. Kami memiliki banyak anggur yang dibuat dengan bahan-bahan berharga. Aku akan mengantarmu untuk mencicipinya nanti. Anda salah paham, Nona Fellowes. Saya tidak suka minum. Tuanku memberikan ini padaku sebelum aku pergi. Dia tidak memberitahuku untuk apa benda itu, jadi aku bawa saja, jelas David. Jadi begitu, silakan ikut dengan saya. Keduanya keluar dari kapal dagang satu demi satu. Orang-orang dari Treasure Trove sudah berada di sana untuk menyambut mereka. Selamat datang kembali, Nona Alba. Seorang lelaki tua maju ke depan dan berkata dengan rendah hati. Nama lelaki tua itu adalah Mick Fellowes. Dia adalah kerabat agunan dari keluarga rekan-rekan dan juga petugas markas Treasure Trove. Kakek Mick, ini teman baikku, David. Dia datang ke sini untuk pelelangan. Harap siapkan ruangan khusus dan kartu undangan lelang untuknya nanti, perintah Alba. Baiklah, jangan khawatir, Nona Alba. Aku mengerti, jawab Mick. David, ayo pergi. Saya akan mengajak Anda mengunjungi markas Treasure Trove, Alba berkata pada David. Terima kasih,
Nona rekan. David pergi bersama Alba. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1689. Mick berdiri di tempatnya dan menatap keduanya dengan wajah cemberut. Setelah David dan Alba pergi, Mick merenung sejenak sebelum segera melaporkan keduanya kepada senior keluarga. Bukan karena dia merasakan ada yang salah dengan David, tapi sebagai anak ketiga nyonya keluarga Fellowes, Alba bertunangan. Ditambah lagi, tunangannya memiliki status yang sangat tinggi. Dia tidak hanya dilahirkan di keluarga Palmer, keluarga nomor satu di antara 6 kekuatan teratas di Star Kingdom, tapi dia juga merupakan anak sulung dan pewaris pertama dalam keluarganya. Alba kini begitu dekat dengan pria lain. Jika orang lain menyebarkan gosip ini dan sampai ke telinga keluarga Palmer, bagaimana dengan keluarga Palmer, sebuah keluarga yang begitu kuat dan bergengsi di Star Kingdom, menerima berita ini? Bukankah keluarga Fellowes akan menderita jika keluarga Palmer marah? Bukankah ini menimbulkan masalah bagi keluarga Fellowes? Ini akan menjadi buruk bahkan jika Alba dan David tidak melakukan apapun. Alba mempunyai status yang sangat sensitif sekarang, jadi dia harus menjaga jarak dari semua laki-laki. Konon putra tertua keluarga Palmer akan segera keluar. Untuk menghindari masalah, para senior keluarga Fellowes belum lama ini menyetujuinya ubah semua pelindung di sekitar Alba menjadi pelindung wanita. Jelas sekali betapa pentingnya hal ini bagi keluarga Fellowes. Begitu keluarga mendapat laporan Mick, mereka memintanya untuk menghentikan perbuatan dan awasi keduanya. Akan lebih baik jika dia bisa terus tinggal di samping David untuk mencegahnya berduaan dengan Alba. Setelah Mick mendapat perintah, dia mengambil tindakan cepat. Kemudian, dia berlari ke dalam arah kiri David dan Alba. Di sisi lain, Alba membawa David berkeliling di markas besar Treasure Troves. Meski David tidak tertarik, Alba terlalu bersemangat. Sebagai tamu, itu tidak baik jika dia menolaknya, jadi dia hanya mengikuti saja. Sebagai markas Treasure Trove, tempat ini sangat mewah. Bahkan bisa saja mengalahkan istana kuno di bumi. Belum lagi, ukurannya juga jauh lebih besar. Bawa uang ada di mana-mana. David terpesona dengan semua yang dilihatnya. Namun, dia tidak iri. Sebaliknya, dia bertanya-tanya berapa banyak uangnya akan dibutuhkan untuk membangun markas seperti ini. Berapa banyak poin mewah yang akan dia dapatkan jika dia membangunnya seperti ini? Apakah itu cukup baginya untuk masuk ke Saint Realm? Barang-barang ini bagi orang lain adalah uang, tetapi bagi David, barang-barang itu mewakili mewah yang tak terhitung jumlah poin. Tidak lama setelah keduanya mulai berjalan, sesosok tubuh dengan cepat datang. Orang tua Mick lah yang menyambut Alpha belum lama ini. Dia tidak bisa membuang waktu karena senior keluarga memintanya untuk mengikuti David. Nona Alba, Tuan Val menanyakanmu, jadi kamu harus pergi menemuinya. Meninggalkan Tuan David kepadaku. Aku akan membawanya berkeliling, kata Mick. Master Val adalah keturunan langsung dari keluarga Fellowes. Pada saat yang sama, dia juga saudara laki-laki dari kepala suku saat ini, dan namanya adalah Valerio. Dia juga penanggung jawab markas Treasure Trove. Dia memiliki status yang sangat tinggi. Bahkan jika Alba, nyonya muda ketiga dalam keluarga, harus dengan hormat memanggilnya kakek Val. Kakek Val menanyakanku, saya mendapatkannya, kakek Mick, aku serahkan pada Tuan David kepada Anda. Anda harus mengajaknya beristirahat ketika dia lelah melihat-lihat. Setelah Alba mengatakan itu, dia merenung dan menambahkan, Tuan David adalah tamu saya, dan dia akan segera menjadi tamu keluarga. Jadi, kamu tidak bisa mengabaikannya, kakek Mick. Jangan khawatir, Nona Alba. Saya akan membuat Tuan David bahagia, jawab Mick. Saya akan pergi ke kakek Val sekarang, Tuan David. Kunjungi saja kakek Mick jika perlu apapun. Dia akan membantumu. Alba berbalik untuk berkata pada David. Baiklah, pergilah sekarang. Saya tidak butuh apapun. Saya hanya ingin pergi ke pelelangan, David menjawab. Jangan khawatir, Tuan David. Saya akan segera mengirimkan Anda kartu undangan ke pelelangan. Pasti bisa masuk kalau waktunya tiba, kata Mick. Terima kasih, Pak Tua. David berterima kasih. Alasan dia datang ke sini adalah untuk pelelangan. Dia ingin membeli beberapa harta karun sehingga dia bisa mendapatkan poin mewah dan meningkatkan kekuatannya. Pangkat Mid-Sovereign terlalu lemah di Star Kingdom. Bahkan lelaki tua di depannya adalah Sovereign Ranker pemula. Terlebih lagi, David bahkan membunuh Cornelius, pewaris kedua keluarga Lightfoot. Keluarga Lightfoot adalah keluarga besar dengan 5 orang suci.
Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1690. Padahal David membunuh semua orang yang dibawa Cornelius, orang-orang di sekitar Alba masih hidup dan mereka melihat apa yang terjadi hari itu. Padahal Alba berjanji padanya tidak akan ada yang membocorkan kejadian hari itu, David tidak mempercayainya. Dia harus bersiap, jika dia bisa mempercayai Alba sepenuhnya, bagaimana Cornelius bisa tahu tentang dia di mana? Banyak dari kekuatan besar ini akan saling menyusup. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada mata-mata di sekitar Alba. Meskipun mereka bukan dari keluarga Lightfoot, mereka mungkin berasal dari kekuatan lain. Jika ini berhasil bocor dan keluarga Lightfoot mengetahui bahwa David membunuh Cornelius, itu akan terjadi buruk bagi David jika dia tidak punya waktu untuk meningkatkan kekuatannya. David tidak percaya keluarga Fellowes akan membantunya. Dari apa yang dikatakan Alba, keluarga Fellowes sendiri juga berada dalam kesulitan. Jadi, bagaimana mereka berani menjadi musuh dengan keluarga seperti keluarga Lightfoot demi orang luar? Selain itu, David tidak suka bergantung pada orang lain. Jadi, dia harus bersiap. Langkah pertamanya adalah mendapatkan poin yang cukup mewah selama pelelangan. Kemudian dia akan meningkatkan kekuatannya ke sebagian Saint Realm. Dengan begitu, dia punya modal untuk terus tinggal di Star Kingdom. Anda terlalu baik, Tuan David. Anda adalah tamu Nona Alba, jadi tentu saja Anda adalah tamu-tamu keluarga juga. Mohon maafkan saya jika ada sesuatu yang saya kurang lakukan dengan baik, Mick menjawab dengan sopan. Kamu harus ngobrol, aku akan pergi melihat apa yang dibutuhkan kakek Val. Nona Alba, silakan. Nona Alba, sampai jumpa. Alba berbalik untuk pergi. Setelah Alba pergi, Mick berkata, Tuan David, Anda ingin pergi kemana selanjutnya? Pak Tua, saya sedikit lelah jadi saya tidak akan pergi ke tempat lain. Tolong bawa saya istirahat, kata David. Dia awalnya sudah tidak tertarik. Alba bersikeras membawanya berkeliling markas. Sekarang Alba tidak ada di sini, dia tidak punya alasan untuk tinggal di sini lagi. Apakah kamu tidak ingin melihat-lihat lagi, Tuan David? Ada banyak tempat-tempat di kantor pusat yang menarik untuk dikunjungi. Terima kasih, Tuan Tua. Saya tidak benar-benar menginginkannya. Lain kali, David menolak secara tidak langsung. Ikutlah denganku kalau begitu. Aku akan mengantarmu ke kamarmu. Mick tidak terus mendesak David dan dia berjalan mendahului David. David mengikuti. Namun, alis Mick berkerut rapat di depan David. David tersenyum dan mengobrol riang saat bersama Nona Alba. Dia bersenang-senang, setelah Nona Alba pergi, dia tidak mau melanjutkan. Siapa yang akan percaya padanya jika dia mengatakan tidak ada apa-apa di antara mereka? Mick tahu pesona Miss Alba. Saat itu, dia tidak mengenakan kerudung dan merupakan wanita berbakat yang terkenal di Kerajaan Bintang. Sejak bertunangan dengan putra tertua keluarga Palmore, yaitu Palmore keluarga memintanya untuk memakainya. Orang bisa tahu betapa menariknya dia. Oleh karena itu, wajar jika anak muda seperti David tertarik pada Nona Alba. Namun, Mick tidak mengerti kenapa Miss Alba malah begitu dekat dengan David ketika dia tahu dia sudah bertunangan. Apakah dia tidak khawatir ketahuan? Tidakkah dia akan menderita setelah menikah dengan keluarga Palmore? Tidak, saya harus memberitahu para senior keluarga. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1691. Jika ini berkembang, tidak hanya Nona Alba yang akan menderita, seluruh keluarga terlibat juga akan menderit. Mick membawa David ke area VIP markas Treasure Trophy. Karena Alba mengatakan bahwa David adalah tamu kehormatannya, tentu saja Mick tidak akan mengabaikan dia. Namun, setelah berpisah dengan David, dia langsung melaporkan apa yang dilihatnya dan analisisnya kepada senior keluarga Fellowes. Pada saat ini, Alba tiba di luar ruang kerja Master ke-7. Keluarga rekannya, Valerio. Disinilah dia biasanya bekerja. Tok-tok, Alba mengetuk pintu. Masuk. Sebuah suara lama datang dari ruang kerja. Alba mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ruang belajarnya besar dan sederhana, dan rak bukunya penuh dengan berbagai macam buku. Sekilas, setidaknya ada puluhan ribu buku. Seorang lelaki tua dengan kulit kemerahan yang bersinar sehat duduk di dalam belajar, melihat dokumen di atas meja. Kakek Val, Alba datang untuk menyambutmu. Alba menyapa dengan hormat. Setelah mendengar suara Alba, Valerio mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Alba, kamu di sini. Silakan duduk. Alba tidak bersikap sopan saat berada di dekat Valerio.
Dia menemukan tempat untuk duduk dan lalu bertanya, "Bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya, Alba? Kamu sudah lama keluar bermain. Apakah kamu sudah cukup bersenang-senang?" "Kakek Val, saya pergi ke sana bukan untuk bermain, tapi untuk membantu," jawab Alba tidak puas. "Apapun tujuanmu keluar, itu sudah cukup lama. Anda harus berkonsentrasi pada tugasmu sekarang setelah kamu kembali. Jangan keluar, tetaplah di rumah." "Tidak, Kakek Val, masih ada yang harus kulakukan. Kamu akan membuatku bosan sampai mati jika kamu mengunci aku di rumah." Alba langsung menolak. Dia belum menyelesaikan kesepakatannya dengan David. Karena dia sudah berjanji pada David, dia harus membantunya membangun perusahaan perdagangan. Dengan begitu, dia bisa mengubah nasibnya dan membantu keluarganya keluar dari arus mereka keadaan sulit. Jika dia harus tinggal di rumah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Alba tidak bisa menerima pengaturan seperti itu. "Apa yang sedang terjadi? Anda hanya meneliti barang-barang bodoh itu. Plus, para senior setuju agar Anda tinggal di rumah. Anda hanya bisa menurut dan tidak patuh." "Mengapa, Kakek Val? Kenapa kamu membatasi kebebasanku? Apakah karena aku seorang wanita dan aku tidak bisa meneruskan garis leluhur? Itukah sebabnya kamu tidak menyukaiku? Sejak saya masih muda, tidak peduli seberapa keras saya bekerja atau seberapa keras saya membuktikan diri, Anda tidak pernah menghargai saya. Saya tidak keberatan semuanya. Hal-hal itu salahku sebagai seorang wanita. Namun, kamu bahkan tidak mengizinkanku meninggalkan rumah dan ingin mengunciku di dalam sekarang. Apa gunanya aku hidup?" Kemudian, Alba bertanya dengan keras. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara begitu keras kepada salah satu tetua keluarga. Dia sangat menghormati Kakek Val. Namun, dia frustrasi, menyebabkan dia bertindak berdasarkan dorongan hati. Jika dia dihukum, dia tidak akan bisa membantu David membangun perusahaan perdagangannya. Kemudian, hidupnya akan berakhir. Bukan hanya dia tidak akan bisa mengubah nasibnya, tapi keluarganya juga akan bisa secara bertahap ditelan oleh keluarga Palmore. Sudah bertahun-tahun berlalu dan dia akhirnya bertemu David, seorang murid suci Santo. Ditambah lagi, dia juga seorang suci-suci yang bersembunyi di Star Kingdom. Tuhan memberi kesempatan kepada keluarga Fellowes untuk meninggalkan keluarga Palmore. Pada akhirnya, keluarga Fellowes ingin menghancurkannya. Alba ingin mengatakan yang sebenarnya pada Kakek Val sekarang. Namun, dia tidak berani melakukannya karena dia tidak mendapatkan persetujuan David. Pertanyaan keras Alba yang tiba-tiba mengejutkan Valerio. Dia tidak menyangka gadis kecil yang penurut ini akan membentaknya sekarang. Meski begitu, Valerio tidak marah. Alba adalah salah satu anak muda di keluarga yang dia sukai. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1692. Sejak dia masih muda, dia menunjukkan bakat luar biasa di kalangan muda generasi keluarga, dan dia juga sangat pintar. Dia luar biasa dalam semua aspek. Namun, dia adalah seorang wanita, dan dia tidak dapat meneruskan garis keturunan. Oleh karena itu, dia tidak bisa menjadi ahli waris keluarga tersebut. Valerio merasa ini sangat disayangkan. Ledakan tiba-tiba Alba sekarang mungkin karena dia menyimpan semuanya di dalam hati. Valerio mengerti, jadi dia tidak akan mengkritiknya. Sebaliknya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Alba, kamu hanya bisa menerima takdirmu sejak lahir di keluarga besar seperti ini. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Sejujurnya, saya punya selalu menaruh harapan besar padamu, dan aku menyukaimu. Tapi sayangnya, kamu bukan pria. Jika Anda laki-laki, saya jamin saya akan menjadikan Anda yang pertama, pewaris keluarga." Setelah Alba tenang, dia menyadari bahwa dia berlebihan. Bagaimana aku bisa berbicara dengan Kakek Val yang sangat aku hormati seperti itu? Jika aku tidak mendapatkan bantuannya sebagai penanggung jawab Treasure Trove, bagaimana aku bisa punya begitu banyak peluang untuk meneliti senjata terikat jiwa? Bahkan jika kakek kandungku ada di sini, dia tidak akan mengizinkanku bertindak seperti ini. Maaf, Kakek Val, saya kehilangan kesabaran sekarang dan menyinggung Anda. Mohon maafkan aku. Alba merendahkan suaranya dan meminta maaf. Tidak apa-apa, aku tahu kamu sudah menahannya terlalu lama. Akan lebih baik jika kamu membiarkan itu keluar. Namun, para senior memutuskan untuk membiarkan Anda tinggal di rumah. Anda tidak bisa begitu disengaja lagi. Kalau tidak, aku tidak bisa melindungimu lagi, desa Valerio. Kakek Val, bisakah kamu memberitahuku alasannya? Alba bertanya, matanya memerah. Itu karena tunanganmu, Tuan Anders Palmore,
akan segera keluar. Anda harus tinggal di rumah untuk sementara waktu. Begitu dia keluar, Anda akan menikah dengan keluarganya. Anders adalah pewaris pertama di keluarganya, dan dia memiliki bakat luar biasa. Terlebih lagi, dia adalah salah satu jenius paling hebat di kalangan generasi muda Kerajaan Bintang. Anda harus mengetahui semua ini, agar Anda tidak dirugikan. Setelah kamu menikah dengannya, Anders akan keluar. Hati Alba menegang. Apa yang harus saya lakukan? Saya belum memulai kerja sama saya dengan David. Dan David belum menyelesaikan tugas tuannya. Jadi, tidak mungkin saya meminta David membantu keluarga keluar dari situasi keluarga Palmer kendalikan sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Bahkan jika David ingin membantuku, dia tidak berdaya. Hanya gurunya, orang suci-suci yang bersembunyi di Kerajaan Bintang, yang dapat membantuku. David bilang dia hanya bisa meminta sesuatu dari tuannya jika dia menyelesaikan tugasnya. Sekarang dia belum menyelesaikan tugasnya, bagaimana dia bisa meminta ini? Mengapa Anders tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Apakah Tuhan sedang mencoba menghancurkan keluargaku? Alba merasa sangat tidak berdaya. Sekeras apapun dia berusaha, dia tetap tidak bisa lepas dari pengaturan takdir. Dia mengumumkan bahwa dia akan keluar sekarang dan keluarganya melarangnya. Jika dia tidak bisa bekerja dengan David lagi, David dan guru suci-sucinya tidak akan membantu dia. Saat Anders benar-benar keluar, dia akan segera menikah dengannya. Selanjutnya, keluarga Palmer perlahan-lahan akan melahap keluarga Fellowes. Pada akhirnya, keluarga Fellowes hanya bisa menyerahkan treasure trophy milik mereka Grandmaster meninggalkan mereka untuk melindungi warisan mereka. Meski begitu, keluarga Palmer mungkin tidak akan membiarkan mereka sendirian. Setelah itu, keluarga Fellowes akan kehilangan aset yang diwariskan dari generasi ke generasi dan hanya bisa berjuang saat berada di ambang kematian. Mereka bahkan mungkin akan mati suatu hari nanti. Saat itu, Alba akan berada dalam dilema. Keluarga Fellowes akan membencinya, dan keluarga Palmer tidak akan menyukainya. Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak bisa menyerah seperti ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1693. Aku harus bertaruh agar aku bisa berdamai. Alba berpikir tegas. Alba bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan untuk membuat keluarganya berubah pikiran. Dia harus menyelesaikan apa yang dia janjikan pada David. Ini adalah keluarga Fellowes, dan dia, satu-satunya harapan. Bahkan jika dia gagal pada akhirnya, dia tidak akan menyesal. Dia telah mencoba yang terbaik. Dia mungkin gagal, tapi setidaknya dia punya sedikit harapan. Jika dia tidak mencoba yang terbaik, dia hanya bisa menerima pengaturan takdir. Lingkungan tempat tinggal Alba membuatnya terpaksa tidak patuh menerima nasibnya. Dia telah bekerja keras sejak dia masih muda untuk melawan nasibnya. Namun, dia tidak pernah menang. Dia telah kalah berkali-kali sebelumnya. Kali ini, dia berharap segalanya akan berubah. Kakek Val, aku tidak ingin dihukum. Aku masih punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, bisakah kamu membantuku? Aku memohon Anda, sekali saja. Setelah ini, saya akan menerima pengaturan keluarga dengan patuh, pinta Alba. Valerio adalah orang yang bertanggung jawab atas treasure trophy, jadi dia sangat penting dalam status dalam keluarga. Selain dari beberapa Grandmaster Saint Realm, dia juga nomor 2 setelah kepala keluarga. Alba mungkin punya kesempatan jika dia bersedia membantunya. Alba, ini sudah diputuskan oleh para senior. Tanganku juga terikat. Valerio menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak percaya padamu, kakek Val. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas harta karun trofei dan Anda mengabaikan seluruh perusahaan. Anda memiliki status yang tinggi di keluarga, jadi kamu pasti bisa membantuku, balas Alba. Kamu harus memberitahuku apa yang begitu penting. Jika Anda memberitahu saya dan saya setuju, saya akan menurunkan diriku sendiri dan berbicara mewakilimu di depan kepala keluarga agar kamu tidak menjadi seperti itu. Dihukum. Aku. Alba tercengang. Dia mempercayai kakek Val sepenuhnya. Namun, Alba tidak berani memberitahunya apapun tanpa persetujuan David. Ditambah lagi, dia juga perlu menyebutkan guru David, sang suci yang tersembunyi Saint, agar terdengar meyakinkan. Tidak ada gunanya jika David dan tuannya kesal. Kakek Val, aku tidak bisa memberitahumu sekarang, tapi bisakah kamu mempercayaiku? Ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk seluruh keluarga, kata Alba serius. Oh, untuk keluarga, kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu lakukan untuk keluarga, milik Valerio minat terguncang.
Dia menyaksikan Alba tumbuh dewasa. Gadis ini selalu mempunyai pemikirannya sendiri, dan dia selalu berusaha yang terbaik untuk buktikan diri sendiri. Dia tidak akan pernah menerima pengaturan keluarga seperti ini. Namun, sebagai seorang wanita, dia tetap tidak bisa mengubah nasibnya sekeras apapun dia berusaha. Berdasarkan pemahaman Valerio tentang Alba, dia tidak akan berbicara tanpa berpikir atau semburan omong kosong. Karena dia bilang itu untuk keluarga, pasti ada rahasia di baliknya. Namun, apa itu? Valerio penasaran. Kakek Val, apakah kamu percaya padaku? Alba bertanya. Valerio melihat betapa seriusnya Alba, dan dia tidak terlihat sedang bercanda. Menggabungkan hubungan mereka dan penampilan gadis ini sebelumnya, Valerio tidak punya alasan untuk meragukan Alba. Saya bersedia, namun, Anda harus memberikan alasan untuk meyakinkan kepala, Valerio menjawab. Terima kasih telah mempercayaiku. Aku masih belum bisa menceritakan semuanya padamu. Tapi aku bisa memberitahumu, jika saya berhasil, saya mungkin bisa membantu keluarga keluar dari arus keadaan sulit. Ini adalah satu-satunya harapan yang saya temukan setelah bertahun-tahun, Alba ucapnya setelah menarik napas dalam-dalam. Bantu keluarga keluar dari kesulitan apa? Valerio tidak bisa mengerti untuk seketika. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1694. Bantu keluarga keluar dari kesulitan yang perlahan-lahan dilahap oleh keluarga Palmore. Bantu keluarga Velowes mendapatkan kembali kebebasan mereka dan tidak menjadi seperti itu dibatasi oleh siapapun. Valerio tercengang. Keluarga Velowes sudah lama berada dalam kesulitan. Sebagai inti anggota keluarga, Valerio tentu saja mengetahui hal ini. Bukan hanya anggota inti, tetapi siapapun yang memiliki sedikit otoritas dalam keluarga akan juga menyadari situasi mereka. Karena itu, lalu kenapa mereka menghadapi penindasan dari keluarga Palmore, kekuatan utama di Kerajaan Bintang? Selama bertahun-tahun, keluarga Velowes mencoba segalanya, tetapi tidak berhasil. Mereka membagikan lebih banyak kekayaan setiap tahunnya. Hal yang sama juga terjadi dalam hal pernikahan. Seperti yang dikatakan keluarga Palmore kabarnya, keluarga Velowes harus mengirimkan perempuan keturunan langsung mereka untuk menikah terlepas dari apakah pihak lain itu cacat atau bodoh. Apa yang terjadi pada akhirnya? Keluarga Palmore masih serakah. Mereka ingin mengendalikan treasure trophy, sapi perah. Keluarga Velowes telah benar-benar putus asa menghadapi orang yang rakus tidak tahu berterima kasih. Keluarga Velowes tidak dapat menyelesaikan masalah ini kecuali ada keajaiban yang memungkinkan Grandmaster keluarga menjadi orang suci-suci. Kini, Alba mengatakan dia bisa menyelesaikannya. Apakah itu mungkin? Sejujurnya, meskipun dia melihat Alba tumbuh dewasa dan dia tahu Alba tidak akan tumbuh dewasa, Valerio masih skeptis. Ini karena tidak ada orang lain selain orang suci-suci yang bisa membantu keluarga tersebut dari kesulitan ini. Sementara itu, hanya ada beberapa orang suci-suci di Kerajaan Bintang. Begitu pula Alba tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menghubunginya. Alba, berhentilah bercanda. Kita tidak bisa melawan keluarga seperti keluarga Palmore. Sekarang, itu satu-satunya harapan keluarga adalah setelah kamu menikah dengan Anders, kamu dapat memanfaatkan milikmu keuntungan menjadi inti keluarga Palmore hingga membuat mereka melahapnya. Kita akan senang jika mendapat perlakuan yang sama seperti keluarga Lightfoot. Valerio menghela nafas. Alba gelisah setelah mendengar apa yang dikatakan Valerio. Dia tidak ingin dibenci oleh kedua belah pihak setelah dia menikah keluarga Palmore dan menjadi tunawisma. Meskipun Alba percaya diri, dia pernah melihat Anders. Dia tahu dia adalah pria yang tidak menghargai hubungan. Dia hanya menghargai minat dan kekuatan. Sedangkan bagi perempuan, mereka tidak relevan. Hanya setelah satu pertemuan, Alba tahu dia tidak bisa menaklukkan pria ini. Kakek Val, meskipun aku menikah dengannya, keluarga Palmore tidak akan meninggalkan kita sendirian. Mereka sangat ambisius dan Anders tidak akan bersikap lunak pada keluarga kita karena aku. Jika kita tidak memikirkan cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri, kita hanya bisa memberi mereka harta karun. Tanpa treasure trophy, hampir mustahil bagi kita untuk membuat kembali. Namun, meskipun kita membiarkan mereka memiliki treasure trophy, mereka tetap tidak akan tinggalkan kita sendiri. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang menginginkan bahaya tersembunyi, kata Alba dalam panik. Selamatkan diri kita sendiri, kita ingin melakukannya juga, tapi itu tidak mudah.
Sudah banyak tahun dan kita belum menemukan peluang apapun. Jika masih ada harapan, kita tidak akan menempatkanmu dalam situasi ini, kata Valerio, merasa tidak berdaya. Keluarga Veloes memikirkan segala yang mereka bisa. Namun, hanya ada dua solusi yang mungkin. Pertama, mereka dapat mengubah para Grandmaster keluarga menjadi orang suci-suci. Kedua, Grandmaster suci keluarga Palmore meninggal mendadak. Jika keluarga Palmore bahkan tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, mereka tidak akan memilikinya energi untuk peduli pada keluarga Veloes. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1695. Jika salah satu dari hal tersebut terjadi, itu akan menjadi keajaiban yang mengejutkan. Hal itu hampir mustahil, kakek Val, karena kamu percaya padaku, tolong beri aku kesempatan. Saya benar-benar melihat secercah harapan kali ini. Saya ingin membantu keluarga tersebut melarikan diri dari kendali keluarga Palmore dan ubah nasibku, lanjut Alba. Dia tahu dia harus meyakinkan Valerio. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Selama dia mendapat bantuan Valerio, Alba dapat terus bekerja dengan David dan mendapatkan persetujuan dari David dan tuannya. Alba, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Valerio tiba-tiba bertanya dengan serius. Saya bersedia, Alba menjawab dengan tegas. Maksudmu kamu serius? Tentu saja. Apakah kamu tahu keluarga macam apa keluarga Palmore itu? Tentu. Mereka adalah salah satu dari 6 kekuatan teratas di Star Kingdom dengan sekret orang suci. Jika kita mau untuk keluar dari kendali mereka, kita harus mendapatkan Sein Suci untuk membantu kita. Karena kamu mengetahui hal ini, apakah kamu masih berpikir kamu memiliki harapan? Saya bersedia, Alba menjawab tanpa ragu-ragu. Valerio berhenti bicara. Dia mulai dengan mantap di Alba. Dia ingin membaca wajah Alba. Namun, Alba terlihat sangat bertekad, seolah dia benar-benar punya cara untuk membantu keluarga keluar dari kesulitan ini. Sejujurnya Valerio masih belum percaya dengan perkataan Alba hingga saat ini. Seperti yang dia katakan, mereka membutuhkan Sein Suci di belakang mereka jika mereka ingin mendapatkannya. Di luar kendali keluarga Palmore, jumlah orang suci-suci yang diketahui di kerajaan bintang terbatas, jadi tidak ada seorang pun yang mau melakukannya. Ingin membantu keluarga Veloes dan menyinggung keluarga Palmore. Namun, Valerio rela memberi kesempatan kepada Alba. Pada saat yang sama, dia juga ingin memberikan secercah harapan kepada keluarga Veloes bahkan jika itu hampir tidak ada. Apakah kamu benar-benar melihat harapan? Valerio bertanya. Ya, kakek Val. Ini adalah satu-satunya harapan yang saya lihat setelah bertahun-tahun. Saya ingin bertaruh, jawab Alba. Baiklah, Alba, karena kamu sudah bertekad, maka aku tidak akan menahanmu. Saya akan memberi Anda mendapat kesempatan ini terlepas dari apakah Anda berhasil atau tidak. Lakukan saja dengan berani. Saya akan berbicara kepada kepala keluarga untukmu meskipun aku harus mempertaruhkan harga diriku. Valerio dibuat keputusan akhir. Pada akhirnya, dia memilih untuk mempercayai Alba. Lagi pula, dia menyaksikannya tumbuh dewasa, jadi dia pikir dia tidak akan mengambil keputusan yang salah. Bahkan jika dia salah, dia mampu menanggung konsekuensinya. Lebih buruk lagi, dia akan menyerahkan treasure trofei begitu saja. Terima kasih, kakek Val. Terima kasih. Alba menangis karena bahagia. Dia tahu kakek Val akan mendukungnya. Dia benar-benar baik padanya sejak dia masih kecil. Alba, meskipun aku berjanji akan membantumu dan tidak melarangmu, aku harus ingatkan sesuatu, kata Valerio. Apa itu? Aku mendengarkan. Alba menenangkan diri dan menjawab. Anda memiliki tunangan, dan keluarga besar seperti keluarga Palmore menghargai prestise mereka. Anda harus menjauh dari pria di masa depan dan tidak sendirian dengan mereka. Jika tersiar kabar dan keluarga Palmore mengetahuinya, konsekuensinya akan terjadi serius. Setelah Valerio mengatakan itu, Alba langsung mengerti. Para senior keluarga mengetahui tentang kedatangannya kembali dengan kapal yang sama bersama David dan kemudian membawanya berkeliling markas treasure trofei. Alba memang mengabaikan hal ini. Setelah David dengan mudah membunuh 2 sovereign ranker pemula di sebelah Cornelius, Alba menegaskan identitas David di dalam hatinya. Dia masih sangat muda dan kuat, oleh karena itu, hanya orang suci yang bisa membina seseorang seperti dia. Saat itu, dia hanya ingin mendapatkan sisi baiknya agar bisa mendapatkan David dan bantuan tuannya di masa depan. Itu sebabnya dia tidak menyadarinya detail kecil. Masih bersama si Binuang Channel.
Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1696. Dia tidak menyangka hal ini akan sampai ke telinga para senior, sehingga menyebabkan mereka membuat keributan. Keributan besar karena masalah kecil. Karena Valerio telah menyebutkannya saat mewakili senior keluarga, Alba akan lebih memperhatikan hal ini di masa depan. Jika tidak, dia akan dikutuk jika dia dihukum. Kakek Val, aku mengerti. Saya akan lebih memperhatikan dan tidak membuat Anda mendapat masalah, kata Alba. Baiklah, ada baiknya jika Anda mengerti. Baiklah, lakukan hal besarmu jika ada tidak ada lagi. Saya akan menunggu kabar baik Anda, kata Valerio sambil tersenyum. Kalimat terakhirnya jelas-jelas hanya lelucon, tapi menurut Alba dia serius. Kakek Val, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Anda akan berterima kasih pada diri Anda sendiri setelah mengambil keputusanmu hari ini. Seluruh keluarga Veloes akan berterima kasih. Baiklah, haha, aku akan menunggu. Alba keluar dari ruang kerja Valerio dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa kembali sekarang. Anders akan keluar dan David adalah satu-satunya harapannya. Dia harus membantu David menyelesaikan tugas tuannya secepat mungkin. Dengan begitu, dia bisa meminta David untuk mendapatkan tuannya. Dia hanya bisa berbicara dengan orang suci begitu dia melihatnya. Jika dia bahkan tidak bisa melihatnya, bagaimana dia bisa memintanya membantunya? Namun, ia juga harus menjaga jarak dengan David mulai sekarang. Dia akhirnya meyakinkan kakek Val untuk membantunya, jadi dia tidak bisa membiarkan para senior keluarga mendapatkan kotoran pada dirinya. Akan sulit bagi kakek Val untuk menjelaskan dirinya sendiri jika itu terjadi juga. David diatur untuk tinggal di kamar yang sangat mewah. Segera, tok tok tok. Tanggal 1 Maret tahun 24 pukul 021 baca I'm a Quadrillionaire bab 1696. Seseorang mengetuk pintu. Siapa ini? David bertanya karena kebiasaan. Tuan David, ini aku. Suara Mick datang dari pintu. David membuka pintu. Mick berdiri di luar dengan amplop merah di tangannya. Tuan David, ini adalah kartu undangan untuk markas Treasure Trophy, lelang dalam waktu seminggu. Jika waktunya tiba, Anda bisa memasuki venue bersama ini. Saat Mick mengatakan itu, dia menyerahkan amplop merah itu kepada David. Mata David berbinar ketika mendengar itu. Dia akhirnya mendapat undangan pelelangan. Ini luar biasa. Dengan ini, dia bisa menjadi orang suci sebagian dalam waktu dekat. Terima kasih, Tuan Tua. David mengucapkan terima kasih yang tulus setelah mendapat undangan tersebut. Siapapun yang menghentikannya meningkatkan kekuatannya akan menjadi musuhnya. Sebaliknya, siapapun yang membantunya adalah temannya. Tuan David, Anda terlalu baik. Nona Alba memerintahkanku untuk melakukan ini, jadi kamu harus berterima kasih padanya. Saya hanya seorang pelari. Pak Tua, apapun yang terjadi, Anda banyak membantu saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, tanyakan saja padaku. Saya tidak akan pernah mengatakan tidak selama itu masih dalam kemampuan saya. Tidak dibutuhkan, kamu terlalu baik. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Panggil saja ke aku jika kamu butuh sesuatu. Aku baik-baik saja di sini, jadi aku tidak butuh apapun. Terima kasih, Pak Tua. Ini adalah pekerjaan saya. Selamat tinggal, Tuan David. Sampai jumpa, Tuan Tua. Mick pergi. Dia mengira David hanya mencoba menjalin hubungan dengannya agar dia bisa bertanya tentang Nona Alba. Dia belum menyadari apa yang dia tolak. Itu adalah janji dari orang suci-suci atau lebih tinggi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1697. Suatu saat nanti, Mick akan sangat menyesal. Dia punya kesempatan dengan David, tapi dia menolak. David kembali ke kamar dengan amplop merah. Setelah dia membukanya, dia melihat sebuah kartu emas di dalamnya. Isi kartunya sangat sederhana. Tidak ada kata-kata, hanya logo Treasure Trophy. David menyentuh kartu emas itu. Terasa halus, lembut, dan menyenangkan saat disentuh. Itu harusnya terbuat dari logam mulia. Itu hampir seperti emas di bumi, tapi itu pasti lebih berharga dari itu. Treasure Trophy memang dimuat, bahkan kartu undangannya pun sangat halus. Biaya pembuatan kartu kecil ini sama dengan upah orang normal akan mendapatkan penghasilan selama beberapa waktu. Ini adalah kelas atas, sulit bagi orang normal untuk memahaminya. Memasukkan kembali kartu itu ke dalam amplop, David merasa cukup gembira setelah mendapatkan kartu undangan. Dengan itu, dia bisa masuk ke rumah lelang dengan adil dan terhormat seminggu kemudian.
David melihat sistemnya. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9.996.999.990 miliar bintang. Tubuh, Sovereign level 5, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 1000 poin mewah. Pikiran, Sovereign level 1, Anda dapat meningkatkan menggunakan 1000 poin mewah. Pertempuran, Ranker pertengahan penguasa alam abadi. Keterampilan tempur, pukulan fight, kesempurnaan, tamparan penghancur udara, kesempurnaan, teknik pedang pembelah jahat, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 920. Jika dia ingin mencapai sein parsial, dia harus meningkatkan pikiran dan tubuhnya. Penguasa level 10 pada saat bersamaan. Dia masih membutuhkan 14.000 poin mewah dan dia masih memiliki 920 poin mewah tersisa. Waktu terakhir, yang berarti dia sebenarnya membutuhkan 13.080 poin mewah. David perlu menghabiskan 1.310 miliar pada lelang seminggu kemudian. Partial Sein sangat dekat. Menurut pemahaman David, lelang besar diselenggarakan oleh Treasure Trove kali ini pasti memiliki banyak harta karun. Jadi, harganya tidak akan murah. Menghabiskan ribuan miliar akan sangat mudah. David menantikan pelelangan. Setelah Alba meninggalkan ruang kerja Valerio, dia tidak menemui David. Dia harus menjaga jarak dengan David. Jika tidak, para senior di keluarganya akan melarangnya jika mereka mengetahuinya. Tanggal 1 Maret tahun 24 pukul 0.22 baca I'm a Quadrillionaire bab 1697. Valerio tidak akan bisa membantunya jika itu terjadi. Ketika dia kembali ke kamarnya, Alba menghubungi Elmer dan memintanya cepat membangun perusahaan perdagangan. Tuan Anders Palmer hendak keluar. Begitu dia keluar, Alba akan menjadi sorotan karena dia memiliki tunangan. Dia bahkan mungkin akan segera menikah dengan keluarganya. Akan sulit baginya untuk melakukan apapun jika itu terjadi. Oleh karena itu, keadaan menjadi sangat mendesak sekarang. Alba harus memenuhi janjinya kepada David secepatnya. Dia awalnya berencana untuk hanya memikirkan hal ini setelah pelelangan, tapi sepertinya begitu dia tidak bisa menundanya lagi. Alba bertanya kepada David bagaimana dia akan memberi nama perusahaan dagang barunya agar dia bisa mendaftarkan perusahaannya. David tak segan-segan menamakannya Islik Trading Company. Dia telah menggunakan nama ini sejak dia berada di bumi, dan dia mengira itu adalah nama itu cukup bagus. Pada saat yang sama, hal itu sangat bermanfaat bagi David dan membantu kekuatan meroket sepanjang jalan. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak mengubahnya. Sama seperti itu, perusahaan dagang Liga Timur lahir di zona perdagangan besar di ujung barat dari pusat benua suci. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1698. Perusahaan dagang yang tak terhitung jumlahnya didirikan di seluruh benua setiap saat hari ini, dan pada saat yang sama, banyak juga dari mereka yang bangkrut karena manajemen yang buruk. Oleh karena itu, pendirian perusahaan dagang Liga Timur tidak mengejutkan siapapun. Tidak ada yang tahu bahwa di bawah dana David yang tidak terbatas, perdagangan Liga Timur perusahaan akan segera menjadi kuda hitam. Ini akan menyebar ke setiap zona perdagangan besar dengan kecepatan kilat. David tidak bertanya tentang perusahaan dagang itu karena dia diam-diam menunggu lelang. Inilah yang paling dipedulikan David saat ini. Tentu saja, perusahaan dagang juga penting. Namun, dia masih perlu menunggu untuk mendapatkan hasilnya. Di sisi lain, pelelangan sudah tepat di hadapannya. Menurut rencananya, David akan menjadi sein parsial setelah pelelangan. Dengan pikirannya yang kuat dan pedang pembelah kejahatannya, senjata terikat jiwa kelas 1, dia mungkin tidak mengalahkan orang suci sejati. Tetapi siapapun yang berada di bawah alam suci tidak akan menjadi lawannya. Ketika saatnya tiba, dia akan dianggap sebagai eksistensi nomor 1 di bawah Sein Realm. Meskipun Star Kingdom adalah peradaban level 7, sebagian Sein berada di sana sudah tak terkalahkan. Dia tidak akan takut pada kekuatan apapun di Star Kingdom selama tidak ada Sein Realm Grandmaster terlibat. Ketika saatnya tiba, David tidak akan mempunyai kekuatan lagi untuk melindungi dirinya dalam hal ini kerajaan bintang berbahaya yang dipenuhi pembangkit tenaga listrik. Ketika perusahaan perdagangan Liga Timur pertama kali didirikan, David berpindah $1 triliun bintang ke rekening perusahaan Islik Trading, perusahaan untuk pengembangan perusahaan. Namun, karena uangnya masih belum habis, David tidak bisa mendapatkan poin yang banyak.
Dia hanya bisa mendapatkan poin mewah setelah perusahaan perdagangan Liga Timur menghabiskan uangnya. David akan mendapat 1 poin mewah setelah dia menghabiskan 100 juta dolar bintang. Ketika orang lain melihat 1 triliun dolar bintang, mereka mungkin takut dengan jumlahnya. Namun, karena Alba adalah simpanan muda ketiga dari Treasure Trophy, dialah yang menjadi nyonya muda ketiga. Terbiasa dengan hal itu, dia dilahirkan dalam keluarga yang memiliki kekayaan tak terhitung jumlahnya, jadi dia tidak tahu apa-apa berapa banyak uang yang dimiliki seseorang, itu semua bersifat eksternal. Kekuatan adalah sesuatu yang benar-benar miliknya. Dengan kekuatan, seseorang akan mendapatkan kekayaan tanpa batas. Sebaliknya, tanpa kekuatan, kekayaan yang awalnya dimiliki pada akhirnya akan hilang juga meninggalkan mereka. Seseorang membutuhkan tingkat kekuatan yang sama untuk melindungi kekayaannya. Yang satu akan berakhir menjadi buruk jika tidak seimbang. Keluarga Veloes adalah contoh yang bagus. Jika mereka tidak menemukan cara untuk menyelamatkan diri, keluarga Veloes yang akan menemukan cara untuk menyelamatkan diri dimakan oleh keluarga Palmore setelah beberapa tahun. Pada akhirnya, mereka akan kehilangan harta dan nyawa. Sekalipun keluarga Veloes sudah lama mendeteksi ambisi keluarga Palmore, mereka masih belum punya cara untuk melawannya setelah bertahun-tahun. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah memenuhi seluruh kebutuhan keluarga Palmore yang diminta mereka dengan harapan mereka akan memiliki lebih banyak waktu untuk berjuang saat berada di ambang pintu kematian. Veloes memiliki 5 Grandmaster di Saint Realm. Mereka bisa menghalangi kekuatan orang lain, tapi bagi keluarga Palmore dengan orang suci, kelima orang itu bukanlah apa-apa. Keluarga Palmore hanya berani mengambil sebanyak itu dari keluarga Veloes tanpa sedikit pun merasa keberatan karena orang suci-suci mereka yang kuat. 3 hari kemudian, 2 hari sampai pelelangan dimulai, seorang tamu tak diundang datang ke zona perdagangan super besar di West End pusat benua suci. Itu adalah Archimedes, pewaris pertama keluarga Lightfoot yang bertanggung jawab mencari di ujung barat. Mereka menggunakan lubang cacing untuk melintasi jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat. Dia tiba di ujung barat dari ujung timur pusat benua suci. Kedatangan Archimedes membuat seluruh West End merasa gugup. Berita meninggalnya Cornelius, pewaris kedua Lightfoot keluarga, telah menyebar ke seluruh kekuatan besar di sini. Semua orang berdiskusi siapa yang berani membunuh keturunan langsung keluarga Lightfoot. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1699. Setelah mengetahui alasan Archimedes ada di sini, setiap kekuatan besar mengkhawatirkan hal itu. Keluarga Lightfoot akan mengincar mereka dan mereka akan membuat marah keluarga tersebut. Meskipun Treasure Trophy adalah perusahaan terbesar di West End, itu keluarga Veloes bukanlah pengambil keputusan di West End. Mereka tidak mempunyai kekuatan ini. Di sisi lain, hanya pengaruh dan volume perdagangan Treasure Trophy saja lebih besar dari perusahaan lain di West End. Selain itu, kantor pusatnya juga ada di sini. Oleh karena itu, semua orang mengakui posisi Treasure Trophy di West End. Ujung timur, ujung selatan, dan ujung utara semuanya berada dalam situasi yang sama ujung barat. Hanya sentral yang berbeda. Ini karena pengendali perusahaan perdagangan akar suci di pusat adalah Asosiasi Orang Suci, organisasi paling menakjubkan di Star Kingdom. Asosiasi Orang Suci akan menjadi pengambil keputusan akhir di seluruh pusat benua suci dan bahkan kerajaan bintang, apalagi pusat. Ini adalah organisasi dengan semua orang suci di Star Kingdom. Tak seorang pun di kerajaan bintang yang berani menantang otoritas asosiasi para orang suci. Bahkan keluarga Palmore yang memiliki orang suci-suci pun tidak. Tentu saja, orang suci-suci dari keluarga Palmore juga merupakan salah satu senior tokoh dari asosiasi orang suci dan mereka memiliki banyak otoritas di dalamnya. Oleh karena itu, keluarga tersebut tidak perlu menyinggung asosiasi orang suci. Setelah Archimedes tiba di West End, dia tinggal di cabang Spenlow dan mulai merencanakan bagaimana dia akan mencari di West End. Sejujurnya, inti yang dikirim keluarga Lightfoot untuk mencari di area lain hanya berlarian tanpa tujuan. Kemungkinan mereka menemukan pembunuhnya sangat rendah, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Keluarga Lightfoot hanya berusaha mengungkapkan kemarahan mereka. Jika mereka tidak melakukan apapun setelah keturunan langsung dan pewaris kedua meninggal, bagaimana pandangan orang luar terhadap mereka? Rencana mereka sebenarnya adalah meminta Grandmaster Saint Realm untuk keluar.
Kemudian, Grandmaster akan menggunakan esensi darah yang ditinggalkan Cornelius di rumah, lalu melemparkan mantra panduan garis darah, dan temukan lokasi persis Cornelius saat dia hidup. Kemudian, mereka akan menyebar dari tempat dia meninggal. Kepala keluarga Lightfoot telah memberitahu Grandmaster tentang hal ini. Adapun siapa di antara mereka yang akan melakukannya dan kapan mereka akan melakukannya, bukan itu yang terjadi sesuatu yang bisa dikendalikan oleh kepala. Hanya orang suci yang bisa menggunakan mantra panduan garis keturunan, demikian pula keluarga Lightfoot hanya bisa menunggu dengan sabar. Dunia luar terasa tegang, namun David tidak merasakan apapun. Tidak peduli betapa tak terkalahkannya Archimedes, dia tidak akan berani mencari markas besar Treasure Trove. Keluarga Velowes belum jatuh ke tahap itu. David sedang mengalami saat-saat sebesar Alba yang tidak datang kepadanya. Waktu berlalu dengan lambat dan segera tibalah hari pelelangan. David bangun pagi-pagi untuk mandi dan merawat dirinya sendiri. Dia tidak bisa dihentikan karena penampilan kemungkinannya sangat rendah. Setelah dia melakukan semua itu, dia mengambil sarung pedangnya dan mengambil wine terbaiknya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1700. Ketika dia bersiap untuk pergi, seseorang mengetuk pintunya. Tok tok tok. David membuka pintu tanpa bertanya. Tuan David, pelelangannya hari ini. Harap bersiap dan saya akan mengantarmu ke sana sebentar lagi, kata Mick di luar pintu. Terima kasih, Tuan Tua. Saya siap, kita bisa pergi sekarang, jawab David. Silahkan ikut dengan saya, Tuan David. David mengikuti Mick. Pada akhirnya, mereka sampai di sebuah gedung besar yang mewah. 4 penjaga peringkat abadi sedang menjaga pintu. Hanya kekuatan bermuatan seperti Treasure Trove yang dapat menggunakan Immortal Rancor sebagai penjaga. Tuan David, disitulah tempat pelelangannya. Tolong tunjukkan pada penjaga kartu undangan milikmu sebelum masuk. Ini masih awal dan pelelangan baru akan dimulai 3 jam kemudian. Anda dapat berjalan-jalan di luar dan kembali 1 jam sebelum dimulai. Tolong jangan terlambat. Setelah pelelangan dimulai, tidak ada yang diizinkan memasuki. Sekalipun kamu punya kartu undangan, Mick menunjuk ke arah pintu jauh dan berkata, "Baiklah, aku mengerti. Terima kasih, Pak Tua." David berterima kasih. "Terima kasih kembali. Ini semua perintah Nona Alba. Saya hanya seorang utusan. Saya masih harus berterima kasih. Apakah kamu punya pertanyaan? Jika tidak, aku akan pergi." "Benar, Pak Tua, ini pertama kalinya saya mengikuti lelang besar." "Di sana adakah yang harus aku perhatikan?" tanya David. Mick tidak menanyakan berapa kali David ikut. Sejak Nona Alba membawa David ke sini, ini tidak ada hubungannya dengan Mick. Tuan David, seperti namanya, ini adalah acara di mana mereka akan melelang banyak barang. Penyelenggara akan mengeluarkan suatu barang dan kemudian menjelaskannya, kegunaan dan fungsinya. Jika kamu berpikir, ini berguna bagi Anda dapat berpartisipasi dalam menawar. Tamu lain yang membutuhkan hal yang sama seperti Anda juga akan menawarnya. Orang yang menawarkan harga tertinggi pada akhirnya akan mendapatkannya. Semudah itu, Mick menjelaskan. Apakah ada batasan? Misalnya, apakah ada batasan harga? Atau akankah mereka periksa apakah penawar punya uang? David terus bertanya. Tuan David, Anda lucu sekali. Setiap orang yang menerima undangan untuk masuk lelang ini sangat bergengsi dan menuntut rasa hormat. Itu tidak mungkin bagi mereka untuk menawar suatu barang tetapi tidak punya uang untuk membayar. Mereka tidak mampu mempermalukan diri mereka sendiri seperti itu. Bahkan jika hal seperti ini terjadi pada anak-anak muda, itu kekuatan di belakang mereka masih akan mengirimkan uang tepat waktu. Oleh karena itu, tidak ada batasan apapun. Maksudmu aku bisa terus menawar? David bertanya, merasa sangat gembira. Tuan David, Nona Alba membawa Anda ke sini. Jadi menurut saya Anda cukup bersemangat dan tidak akan menawar dengan jahat. Harta karun untuk lelang ini sangat mahal. Jika kamu tidak punya uang untuk itu, kamu tidak hanya akan dipermalukan, bahkan Nona Alba akan terlibat juga. Treasure Trove telah mempersiapkan pelelangan ini selama bertahun-tahun, jadi tidak mungkin ada kecelakaan apapun. Mick menasihati dengan cepat. Ia khawatir David akan menimbulkan masalah di pelelangan. Jika dia tidak punya uang untuk barang yang dia tawar, itu akan merepotkan. Kuncinya adalah mereka tidak tahu siapa David. Jadi ini tidak diketahui elemen. Aku akan bertanya pada Nona Alba nanti. Saya mendapatkannya. Saya dapat menawar apapun yang saya inginkan jika saya punya uang. Ya, tapi, Mick merenung sejenak tapi pada akhirnya,
dia tidak mengatakan apapun. Dia menambahkan dalam hatinya, kamu masih sangat muda. Berapa banyak uang yang Anda miliki? Biarpun kamu dari keluarga besar atau keturunan langsung dari orang kaya, Anda akan memiliki jumlah uang yang terbatas, bukan? Tidak akan banyak anak muda yang datang ke lelang besar seperti ini. Sebaliknya, biasanya orang yang bertanggung jawab atas pasukan tersebut. Lagi pula, itu melibatkan banyak uang. Banyak harta karun di sini dapat meningkatkan kekuatan pasukan secara keseluruhan. Oleh karena itu, mereka perlu mengambil risiko untuk menawar mereka. Kalaupun anak muda itu adalah keturunan langsung atau ahli waris, biasanya mereka bisa tidak mengambil keputusan. Jangan khawatir, Tuan Tua. Saya akan mengendalikan diri. Nona Velowes dan harta karun percayalah padaku. Jadi bagaimana aku bisa menimbulkan masalah, kata David. Dia tahu mengapa Mick khawatir. Kalau begitu, saya harap Anda menemukan sesuatu yang Anda sukai di lelang ini. Jika tidak ada apa-apa, kalau tidak, aku tidak akan mengganggumu lagi. Mick mengucapkan selamat tinggal. Dia masih harus menemui Nona Alba untuk memastikan identitas David. Terima kasih. Selamat tinggal. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.